warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, masih dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Imran ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kaifa, bagaimana, yahdi, memberi petunjuk, Allahu Allah, kauman, kepada kaum, kafaru, mereka ingkar, yang mereka ingkar ba'da imanihim, sesudah keimanan mereka, wasyahidu, dan mereka bersaksi, annar rasulah, bahwasanya rasul, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, hakun, adalah benar, waja'ahum, dan telah datang kepada mereka al-bayyinatu, bukti-bukti kebenaran, wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk al-qauma, kepada kaum adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Ulaika, mereka itulah, karena satu paket ini saya baca sekalian. Ulaika, mereka itulah, jazauhum, balasan mereka, anna alaihim, bahwasanya atas mereka, laknatallahi, laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi, dan manusia, ajma'ina, semuanya. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, di dalam neraka. La yukhaffafu, tidaklah diringankan, anhum, dari mereka, al-adabu, adab atau siksa, walahum, dan tidaklah mereka, yundurun, mereka diberi tangguh, mereka diberi tangguh, illa, kecuali alladzina, orang-orang yang tabu, mereka bertaubat, mim ba'di dzalika, dari sesudah demikian itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ayat 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, wa syahidu annar rasulah haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kaum yang kaum itu ingkar sesudah dia beriman. Dulu ketika Nabi Muhammad belum lahir, itu mereka sudah berjanji bahwa kami akan percaya dan beriman kepada Rasul akhir zaman yang sudah dituliskan di kitab kami. Mereka sudah berjanji, mereka sudah beriman, kami akan beriman kepada Rasul yang dijanjikan kepada kami yang sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Taurat ini.
Wa syahidu, dan mereka semua bersaksi anna rasulah hakun, bahwa kehadiran Rasul yang dijanjikan oleh Allah di dalam Taurat itu hakun, pasti benar. Mereka sudah meyakini. Wa ja'ahumul bayyinat, dan Rasul yang dijanjikan oleh Allah itu dibekali oleh Allah dengan bukti-bukti kemukjizatan yang kuat. Ternyata setelah Rasul, maksudnya di sini Nabi Muhammad yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Taurat mereka itu datang, ternyata bukan dari keturunan orang Yahudi, bukan dari keturunan Bani Israel, walaupun sama-sama keturunan dari garis Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka mengingkarinya. Nah, ini namanya kauman kafaru ba'da imanihim. Mereka ingkar sesudah mereka beriman. Wong dhisik lho wis iman dheweke. Itu maksudnya. Dulu loh dia sudah menyatakan iman dan percaya akan iman kepada Rasul akhir zaman. Lu barang Nabi Muhammad lahir bukan dari keturunannya, kok iso gak gelem lah gitu loh. Itu namanya kafaru ba'da imanihim. Mereka kafir sesudah dulu mereka beriman. Wasyahidu, dan mereka sudah bersaksi. Maksudnya sudah berjanji, saya akan beriman itu. Nah, jadi gara-gara Nabi Muhammad dari keturunan bangsa Arab, suku Quraisy, bukan keturunan dari orang Yahudi atau Bani Israel, lalu kenabian Nabi Muhammad mereka tolak, termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak diterima. Nah, di sini apa itu mereka itu, maka ayat berikutnya wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Lah karena keingkaran mereka seperti itu, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim seperti itu. Ya zalim, dia dulu sudah berjanji beriman kok. Ya, dia sudah bersaksi kok. Terus setelah Nabi Muhammad lahir, terus dia ingkar kepadanya. Itu. Nah, ayat berikutnya ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah. Tidak ada lain balasan mereka itu akan mendapat laknat dari Allah. Laknat dari Allah itu kutukan Allah. Laknat dari Allah itu ya kutukan Allah. Tidak hanya Allah yang mengutuk, wal malaikati, para malaikat juga mengutuk atas perbuatan mereka itu. Mengutuk atas perbuatan mereka itu. Wan nasi ajmain. Tidak hanya malaikat yang mengutuk, manusia yang ada di sekitarnya yang betul-betul beriman mengutuk perbuatan orang Yahudi yang menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad itu. Mengutuk, ya, melaknat, mengutuk mereka. Jadi dapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari manusia. Laknat dari manusia ya doa jelek itu. Doa jelek itu, okay. Nah, jadi seperti itu. Itu orang Yahudi yang menolak kenabian Nabi Muhammad, di mana dulu dia pernah berjanji akan beriman kepada Rasul yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah, setelah mereka mendapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari para manusia yang benar, yang jujur, khalidina fiha, yang berikutnya mereka akan masuk ke dalam neraka, di dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab, sekali-kali tidak akan diringankan dari mereka itu azab, siksa neraka itu, walahum yundurun, dan tidak mereka diberi tangguh kalau sudah datang janjinya Allah hari kiamat nanti. Dan pasti
ayat atau firman Allah ini pasti akan terbukti, maka mereka tidak akan diberi tangguh sedikit pun, walaupun mereka merengek-rengek kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia sebentar saja, saya akan beriman ya Allah. Tidak bisa, tidak ditangguhkan atas mereka. Jadi mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat dari semua manusia. Mereka akan dimasukkan neraka oleh Allah. Illalladzina, kecuali orang-orang yang tabu, mereka bertaubat mimba didzalika, dari sesudah perbuatan demikian itu, wa aslahu, dan memperbaiki perbuatannya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat mulai 86 sampai 89 ini juga turun terkait dengan ada sahabat, ada orang Ansor, dari kalangan orang Ansor yang dia itu murtad, dia itu keluar dari agama Islam. Kemudian setelah itu dia itu menyesali perbuatan murtadnya itu, dan dia akan kembali masuk Islam. Sebelum kembali masuk Islam, dia itu menyuruh temannya untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, coba kamu tanyakan kepada Muhammad, apakah saya yang sudah murtad ini, kalau saya itu bertaubat kepada Allah dan saya masuk Islam kembali, apa taubat saya diterima? Kemudian jawabannya ayat ini turun, illalladzina tabu, diterima. Jadi yang sudah mendustakan Rasul, sempat murtad, mendustakan kerasulan Nabi Muhammad, kemudian dia itu menyesali perbuatannya dan kembali bertaubat masuk Islam, maka Allah akan menerima taubat. Illalladzina tabu, kecuali orang yang menyesali perbuatannya itu tadi, ya, kemudian dia masuk Islam, terus wa aslahu, dan mereka memperbaiki perbuatannya, mereka memperbaiki perbuatannya. Jadi taubat itu harus ada tiga kata. Ya, taubat itu harus dibarengi dengan tiga kata. Satu, merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Yang ketiga, berjanji akan berbuat lebih taat. Nah, harus ada tiga itu. Ya, jadi satu, dia menyesali perbuatan itu. Yang kedua, tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dan yang ketiga, akan berbuat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi itu perangkatnya taubat itu begitu, Pak. Jadi taubat anggur saiki taubat harus gak bakal nglakoni maneh taubat aku. Ya taubat tapi gak gelem nang masjid sih. Ya apa sih? Jadi angger ketemu koncone gak ngopi aja. Taubat aku. Ya ngomong taubat tapi ya gak gelem, maksudnya itu gak ada perbedaan gitu loh. Nah, itu namanya belum wa aslahu, padahal di sini itu ba'da dzalika, sesudah perbuatan itu, kemudian wa aslahu, dia memperbaiki perbuatannya itu dengan yang lebih baik gitu loh. Jadi ada kata-kata wa aslahu di sini. Harus memperbaiki, apa sing salah wingi iku diperbaiki gitu.
Ya sing asale gak salat ya salat. Sing asale salate gak jangkep ya kudu jangkep wis tobat kok. Sing asale gak tau nang masjid aku wis tobat kok. Lha gitu mestinya. Nah itu benar-benar tobat namanya. Nek tobat cuma angger koncone dikandani ya tobat apa. Ketemu koncone maneh aku tobat ta saiki. Iya tapi yang dibuktine tobat penuh itu lho endi. Gak ana buktine apa-apa kok tobat. Sampai niku tobat apa tomat? Kan begitu pertanyaannya nggih. Nek tobat itu ya betul-betul yaitu tadi menyesal, tidak akan mengulangi dan berjanji lebih baik memperbaiki itu. Kalau gak iku jenenge tomat. Mari tobat kumat. Lah ngoten nggih. Waduh, Masya Allah. Kadang-kadang mari ngono nduk Mekah, nangis-nangis nduk kono, nduk Madinah, nangis-nangis. Mari ngono mulai nang tanah air umat. Wonten apa mboten wonten niku? Iku jenenge tomat, Pak, dudu tobat. Lah nduk Mekah Madinah nangis-nangis sampean. Nduk kene dadekno gaple maneh. Apa sih? Iku jenenge tomat, iku jenenge budua aslahu. Ya. Jadi nduk kene iku sing diterima illal ladzina tabu. Nah, supaya dheweke gak oleh laknate Allah, gak oleh laknate malaikat, gak oleh laknate manusia, gak dilebokno neraka, ya kudu taubat. Illal ladzina tabu. Nah, mimba bidzalika dari sesudah pengkafiran itu tadi, dari sesudah dia berbuat ingkar tadi, terus setelah itu wa aslahu. Nah di sini harus memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu, terus gak diulangi mana, terus berbalik lebih baik, lebih taat. Nah seperti itu. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Allah itu sangat sayang sekali terhadap hambanya yang mau bertobat itu. Sayang sekali Allah itu. Seneng ndelok hambae sing gelem tobat. Itu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Mereka kafir ba'da imanihim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka ingkar atau ingkar terhadap Nabi Isa. Ba'da imanihim, sesudah keimanan mereka terhadap Nabi Musa. Tsumazdadu, kemudian mereka bertambah kufron, kekafirannya kepada Nabi Muhammad. Nah di sini saya ulangi lagi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang, ini ditujukan kepada orang Yahudi, tapi ya kalimatnya orang-orang yang. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Ba'da imanihim, sesudah iman mereka kepada Nabi Musa. Sumazdadu, kemudian mereka bertambah kufron, kekafirannya kepada Nabi Muhammad. Nah, berarti orang Yahudi yang ingkar terhadap Nabi Isa sampai mengejar-ngejar Isa dibunuh itu loh. Ya, kemudian Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Itu kan orang Yahudi. Nah, kemudian dia menambah kekafirannya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir. Lalu dia juga ingkar. Lan tuqbalah, maka tidak akan diterima taubatuhum, taubat mereka, wa ulaika, dan mereka itu hum, mereka ad-dhalluna, mereka orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang Yahudi ya yang ingkar terhadap Isa sesudah dia beriman kepada Nabi Musa, dan bertambah keingkarannya ketika Nabi Muhammad lahir, menolak kenabiannya, menolak ajaran yang dibawanya, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima taubat mereka, karena mereka itu
terdorong oleh hawa nafsu sehingga timbul kekafiran, tidak hanya sekedar ingkar, bahkan menolak, mendustakan dan memusuhinya. Itu kan. Ya. Jadi mengingkari, menolak dan memusuhi perjuangannya. Jadi itu Allah tidak akan menerima taubat mereka. Itulah orang-orang Yahudi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum, sedangkan mereka kuffarun, dalam keadaan kekafiran, falan, maka sekali-kali tidak yuqbala, diterima, min ahadihim, dari salah satu dari mereka, mil'ul ardi, sepenuh bumi, zahaban, berupa emas, walau iftadabih, walaupun dia menebus dirinya bihi, dengan emas sepenuh bumi tadi itu. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, adzabun, adab, alimun, yang sangat pedih, wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, min nasirin, dari orang-orang yang menolong. Kita ulangi, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusan apapun dari mereka, walaupun tebusan itu berupa emas sepenuh bumi, untuk menebus dirinya supaya tidak dimasukkan neraka karena kekafirannya tadi itu. Allah tidak akan menerima tebusan apapun, walaupun andaikan mereka itu menebus dirinya dengan sodakoh emas sepenuh bumi, mil'ul ardi, sepenuh bumi, zahaban, berupa emas. Falayyuqbala, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima. Lho ngeten iki lho. Wong kafir, wong Yahudi wau sing mendustakan tentang, mengingkari tentang kebenaran Isa, mengingkari tentang Nabi Muhammad, tidak menerima ajaran Nabi Muhammad, tidak mau mengakui kenabiannya, kerasulannya, dan sampai mati dia tidak sempat bertaubat, tetap dalam keadaan kekafirannya, maka besok mereka akan dimasukkan neraka oleh Allah. Ketika dia divonis masuk neraka, mereka merengek-rengek kepada Allah, akan menebus dirinya. Andaikan dia itu menebus dirinya dengan sodakoh emas sepenuh bumi, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusan itu. Pertanyaannya, apa ana wong sugih sing duwe emas sepenuh bumi? Itu masalahnya. Sakniki orang yang terkaya di dunia ini sinten? Bill Gates yang punya program itu, mungkin Donald Trump, wis pokoknya wong sing paling sugih. Kira-kira apa ya ana wong duwe emas sepenuh bumi? Itu pertanyaannya. Tidak mungkin. Nah, yang kedua, disinilah Bapak Ibu harga iman kita. Disinilah harga iman kita. Mahal Bapak Ibu iman kita ini. Mahal. Dihargai emas sepenuh bumi itu loh, Allah tidak terima. Coba, ya Allah, makanya monggo kula panjenengan bersyukur nggih. Saestu Pak,
Ayo bersyukur kula panjenengan didadekno wong beriman ya Allah, matur nuwun Gusti. Saestu ya Allah. Wong kafir sing divonis neraka ngerengek nebus dirine supaya gak disiksa nang neraka, dibebasno nang api neraka, ditebus karo mas sepenuh bumi. Allah tidak berkenan menerima kok. Lho kok cek gampange melepaskan iman hanya gara-gara karena seperangkat pakaian, kadang-kadang hanya gara-gara super misak kerdus terus diajak ke gereja mau. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, harganya iman seperti ini ya, harga iman kita itu seperti ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita yang sudah dijadikan oleh Allah orang yang beriman ini, ayo dirawat, kita jaga iman kita ini, kita kuatkan, kita kokohkan dengan amal soleh, dengan ibadah kepada Allah. Ini adalah dalam rangka untuk memperkuat, mempertebal iman kita, kan begitu nggih? Nah, karena kata Rasulullah, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bisa bertambah, kadang bisa menurun. Nah, ngoten lho. Nah, kewajiban kita kalau kita sudah diberikan hidayah berupa iman seperti ini, kewajiban kita adalah merawat iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, begitu. Ini tanggung jawab kita, Pak. Opo imannya awak dewe iki terus bertambah, opo cenderung podo terus ngene, opo cenderung menurun, terserah kita. Tergantung kepada kita. Ngoten lho, Pak. Tergantung kepada kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Itu imane menungso, Pak. Ya wis wajar lah, kula panjenengan kadang-kadang ono malese titik, ono aras-arasen itu kadang-kadang muncul, itu wajar, Pak. Wajar. Ya, asal ya wis males iku ya wis dina ngono lah. Ojo pirang-pirang dino males terus, menurun lah. Nah, berbeda dengan imannya malaikat. Kalau imannya malaikat itu cenderung naik terus begitu, Pak. Gitu. Kita ini manusia, kadang naik, kadang turun. Imannya para nabi bertahan, naik, bertahan, naik, bertahan. Iman kula panjenengan ini kadang naik titik, medun meneh. Naik titik mudun mana kadang-kadang. Ya tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ya, jadi seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Namun, monggo saring rin sebelum ini sudah juz 3 habis. Monggo Pak, kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Nabi berkata, perbaharuilah imanmu. Bagaimana kami perbaharui iman ya Rasulullah? Dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Itu seberapa banyak, Pak? Kalau memperbaharui iman itu, apakah ada hitungannya 1000 ke 2000 gitu? Makasih. Ya, perbaharuilah imanmu, ngoten nggih. Dengan cara apa ya Rasul? Bikasrati dzikrillah, yaitu dengan kalimat banyak-banyak berzikir kepada Allah, membaca kalimat la ilaha illallah. Berapa? Memang di dalam zikir itu jarang disebutkan hitungan, itu jarang disebutkan hitungan, itu jarang. Paling di dalam Al-Quran uzkurullaha dzikran katsira, ngoten ta Pak. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, jadi bukan disebut jumlahnya 100, 200, 1000, enggak.
Ya, jarang di dalam hadis, bahkan hampir tidak disebutkan jumlah itu. Cuma perbanyaklah bikasroti dzikrillahi, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Nah, terserah kita mau dihitungi biar tertib, ya monggo. Aku boleh saja tak target, pokoknya setiap ba'da sholat aku maca la ilaha illallah ping 100 misalnya. Dia program sendiri, dia target sendiri, ya ndak apa-apa, nggak ada yang larang. Dihitungi ya monggo, gak dihitungi ya monggo, terserah, ngoten. Nah, jadi supaya aku tertib, ya tak hitungi ya, ben gak sampai kurang teko 100 misalnya, ya monggo. Jadi di dalam hadis itu memang tidak disebutkan berapa, tapi dzikron kasiro, uzkurullaha dzikron kasiro, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ngoten nggih. Soalnya kadang kurang jelas kok menggaung ngoten. Bisa dibantu. Kadang-kala Nabi memberikan contoh istighfar setiap saat ping 100. Apa itu setiap habis sholat atau dalam waktu duduk begini paling sedikit 100. Yeah. Makasih. Ya, dalam hadis yang lain memang disebutkan. Jadi Rasulullah itu 1 hari 1 malam bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar. Ini ada 2 hadis. Satu hadis mengatakan Rasulullah bertaubat kepada Allah dengan beristighfar dalam 1 hari 70 kali. Hadis yang kedua mengatakan Rasulullah itu setiap harinya dalam hitungan 1 hari 1 malam itu bertaubat kepada Allah dengan baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah itu tidak kurang dari 100 kali. Itu disebutkan. Jadi 70 100. Nah, kalau saya begini, nih jenengan setuju nggih monggo, kalau nggak setuju mboten napa-napa. Aku mikir gini, lho iku nabi wis dijamin mlebu swarga. Lho ngono iku lho, Kanjeng Nabi ku maca istighfar itu gak kurang teko 100. Aku iki lho sapa? Bukan siapa-siapa saya ini, orang yang banyak dosa, gurung dijamin mlebu swarga, dosaku akeh. Oleh karena itu aku gak maca 100, tak waca ping 500. Kalau saya begitu, jenengan setuju monggo, mboten napa-napa. Nah, aku yo melok Kanjeng Nabi, Ustaz, Kanjeng Nabi 100 ya aku 100 monggo. Mboten larangan, tapi kula mboten, Pak. Lah Kanjeng Nabi lho wis swarga jelas. Iku 100. Lho awak dhewe lho golong jelas. Ya aja 100 lah. 500 ta 1000. Lho istighfar 1000 niku cuma seperempat jam, Pak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lho ngeten niki mbek eling dosa sing cilik-cilik dhisik. Waktu kula sakno makal niku astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu masa kecil kula, waktu masa remaja kula, waktu ndak sekolahan barang eling kabeh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya diwaca normal. Orang kok dikuasa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iku cuma ndongone lesan tok lho, gak mandeg tok ati belas. Ya yes, diwaca normal ae karo eling-eling dosane dhisik. Lho ngoten. Nah, terserah lah jenengan seperti apa irama panjenengan terserah. Yang penting ngoten hadise, cuma saya mengambil pelajaran dari hadis itu seperti itu. Ngoten. Jadi nek aku nggih nek kula nggih mboten 100, tapi kula lebihi mboten mawon. Terserah meneh. Monggo. Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mungkin saya tidak tahu pertanyaan ini apakah bersinambung dengan ayat-ayat dari Ali Imran. Begini,
Dulu ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, itu kan banyak cacian, banyak makian, mungkin banyak boikot dan sebagainya. Itu sifat Nabi Muhammad adalah dia ikhlas, maksudnya tidak membalas gitu. Kemudian di kasus yang baru-baru sekarang ini, itu di Presiden Macron, itu dia menghina negaranya, membuat istilahnya membebaskan karikatur menggambarkan Nabi Muhammad, sehingga banyak protes dan sebagainya. Pertanyaan saya bukan seperti itu, tapi pertanyaan saya adalah kita menghadapi situasi seperti itu, apakah kita ikut emosi, atau kita ikut Nabi Muhammad, atau bagaimana? Karena kalau kita salah mengapresiasi atau salah mengekspresi sifat kita kan juga salah. Gitu. Kalau menurut Ustaz bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Nabi Muhammad dengan karikatur tadi, soalnya gak jelas. Di Prancis itu ada membebaskan seseorang membuat karikatur Nabi Muhammad, padahal gambar Nabi Muhammad itu kan kalau menurut agama Islam dilarang. Oke. Itu pertama. Kasusnya kenapa sampai sekarang itu ada guru itu istilahnya menghina Nabi Muhammad, sehingga muridnya itu membunuh gurunya, sehingga sampai sekarang jadi ramai itu. Nah, terus sekarang bagaimana kita menghadapi seperti itu? Ya, kasus tentang karikatur Nabi Muhammad itu dulu sudah pernah terjadi kan, dan dulu sudah didemo oleh berbagai lapisan kan, tapi ternyata ya masih muncul lagi, yaitu ya karena ya satu, ya bagaimanapun orang selain Islam itu kan pasti tidak terima kan, begitu kan, bagaimana dengan cara apapun untuk melecehkan, untuk mendustakan dan lain sebagainya. Tapi sikap kita ya, karena kita tidak punya kekuasaan untuk melawan secara fisik atau secara apa ya sudah, kalau kuat kita itu berdoa ya berdoa saja ya. Kalau kekuatan kita itu berdoa karena kita tidak punya kekuasaan apa-apa, wawak dhewe ya dudu kepala negara, ya dudu menteri, ya dudu pejabat, ya dudu apa, kan orang biasa maksudnya ya. Jadi ya satu, dalam hati kita tidak setuju dengan perbuatan itu, dan mudah-mudahan satu, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang melecehkan seperti itu. Kalau tidak, mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran kepada orang yang seperti itu. Sama dengan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau memang beliau kadang-kadang diperangi secara fisik, kadang-kadang kalau orang itu tidak bisa diperangi secara fisik, didoakan, dan bahkan didoakan dilaknat oleh Allah. Nah, seperti itu saja. Ya, itu yang kita lakukan. Gitu ya. Mudah-mudahan di bulan kelahiran Rasul ini hati kita diparingi rindu dengan Rasulullah, dengan mengikuti sunnahnya dan banyak bersolawat kepadanya. Itu ya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW, dan besok kita bisa bersama-sama di surga bersama Rasulullah SAW. Orang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.